Kalian akan dijadikan sebagai generasi-generasi emas Islam. Kelak, jadilah wanita-wanita yang salihah. Amin. Para perempuan-perempuan ini semoga Allah jadikan sebagai wanita salihah yang akan menjadi pendamping dalam perjuangan kaum laki-laki dalam menegakkan syariah. Bersyukurlah kalian para perempuan, bersyukurlah anak-anak putri ini. Kalian dapat menutup aurat kalian. Menutup aurat itu bukan hanya sekedar menutup sesuatu itu, tetapi jangan sampai menutup aurat tapi kemudian auratnya kelihatan. Yang dilarang bagi kaum perempuan adalah memakai pakaian tertutup tapi menampakkan lekuk tubuhnya. Paham? Yang kedua, jangan sampai memakai pakaian yang transparan. Perempuan. Kemudian yang berikutnya, jangan berjalan dengan berlenggak-lenggok. Macam mana Pak Ustadz? Halo cewek, hai cowok. Nah, jaga itu. Jaga sikapmu perempuan. Laki-laki, dengerin laki-laki. Laki-laki juga harus belajar menundukkan pandangan matanya. Laki-laki juga tidak akan mudah terpancing kalau perempuannya juga menjaga dirinya. Wanita muslimah, wanita salihah adalah tiang negara ini. Kalau wanitanya baik, negara ini akan baik. Tapi kalau wanitanya buruk, negara akan rusak. Kalau wanita-wanitanya mampu menjaga dirinya, tidak mengumbar keadaan dirinya, tidak menjadikan dirinya objek pandangan laki-laki mata juling itu. Hati-hati. Jangan sampai kalian menjadi objek. Hati-hati. Seperti apapun kalian perempuan, kalian adalah perempuan terhormat. Tepuk tangan untuk perempuan ini. Jaga kehormatan. Sebab kalian lahir dari seorang ibu terhormat, yang setiap saat, setiap waktu, setiap malam mendoakan kalian agar Allah menjaga diri kalian. Hebatnya kalian bukan hanya ditentukan oleh kepintaran kalian, tapi juga karena sebab doa ibu kalian, ayah kalian, guru-guru kalian semuanya. Yang menjawab ucapan salam saya doakan jadi juara semuanya. Yang gak mau jawab, saya doakan diputus sama pacarnya. Aduh, seceknya haring aja, ngarah aja. Mengucapkan salam di dalam Islam hukumnya wajib didimeno. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Tetapi menjawab ucapan salam hukumnya wajib. Udah salah, cek nyaring nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, wa ba'du. Samahatul fudala wal kurama, para alim, para alamah, para kiai, para guru, terkhusus kepada sahabat baik saya Kiai Zubairi Ali. Beliau ini sudah bersahabat dengan saya lebih 30 tahun. Yang saya hormati dua orang Gus yang ganteng-ganteng ini. Masih jomblo Gus? Masih jomblo Gus? Masih jomblo? Ada yang mau kah? Mau saya coba ada iyalah. Beliau ini walaupun masih muda, tapi perlu saya sampaikan beliau adalah putra-putra guru saya,
matur pangapunten Gus, kula matur ngapunten ka panjenengan sedanten. Saya mohon maaf karena duduk di atas panjenengan. Beliau Gus Ali sama Gus Imam Muntadhar. Tadi disebut Mutahar ya. Nggak apa-apa. Beliau ini adalah putra-putra kinasih dari guru saya, Kiai Haji Zainuddin Asy'ari. Saya berguru kepada abah beliau itu sekira tahun 83 sampai 86. Berarti saya agak tua ya. Berapa tahun dia? Saya berguru kurang lebih 3 tahun dengan beliau. Tapi beliau walaupun sudah wafat meninggalkan kita, ikatan keguruan itu masih harus ada. Karena berguru bukan hanya di dunia, tetapi berguru sampai kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hanya minta Fatihah untuk gurunda kami tercinta Kiai Haji Zainuddin Asy'ari, dan untuk guru-guru kita semuanya, ala hadhihin niyah bijahin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati Ketua Umum IPKAL, ya IPKAL ya, Ikatan Pelajar Kuburaya Landak. Siapa tadi? Mas Mudhar. Waduh, jasa dengan incam setahun Pak. Lah warat jasa Pak. Oh, 1 mobil boleh dipinjam ya. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat bertanding untuk adik-adik para peserta lomba dan pertandingan IPKAL tahun 2023. Kita tepuk tangan untuk IPKAL semuanya. Saya lahir di Kuburaya, besar di Kuburaya. Tetapi saya tidak pernah menduga ternyata IPKAL itu hebat dan luar biasa. Terbayang 30 sampai 37 atau 38 tahun yang lalu, ketika Kiai Haji Zainuddin Asy'ari rawuh hadir di kota Pontianak, dan kemudian beliau ini menjadi staf pengajar dan sekaligus wakil pengasuh pondok pesantren Raudhatul Ulum 1 Meranti. Pada saat itu saya berguru kepada beliau. Ini jasa yang tidak boleh dilupakan. Saya bisa ceramah seperti sekarang, bisa ceramah di seluruh Kalimantan Barat, ceramah seluruh Indonesia, bahkan saya ceramah di beberapa negara, karena jasa besar Kiai Haji Zainuddin Asy'ari, dan itu adalah abah beliau berdua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan indahnya mengingatkan, la yaskurullaha man la yaskurun nasa. Tidak mungkin manusia itu pandai berterima kasih kepada Allah kalau kepada sesama manusianya dia tidak pandai berterima kasih. Bagaimana mungkin Anda, para santri, para murid disebut orang yang terhormat, kalau tidak mampu berterima kasih atas jasa-jasa besar orang-orang yang menjadikan kita seperti ini? Ibu, ayah, para guru dan pendidik adalah orang-orang yang memiliki jasa dan peran penting menjadikan kalian sampai di titik ini. Tanpa doa, dorongan dan semangat
serta jeripayah para ustadz, para kiai, para guru, tidak mungkin kalian hadir dan menjadi peserta di IPKAL tahun 2023. Tepuk tangan untuk orang-orang yang berjasa untuk kita. Siapalah saya? Siapalah saya, Zain Muhsin ini? Bagi yang pernah belajar ilmu hadis, di dalam muqaddimah Sahih Muslim dijelaskan, al-isnadu minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad keguruan itu bagian dari ilmu agama. Guru ngaji sampean, para santri, para murid yang ngajarin sampean alif ba ta tha jim, itu sanad pertama. Itu sanad pertama itu. Tangga pertama sampean menuju sukses itu guru sampean. Yang gus-gus depan kita ini, para ustadz di hadapan kalian ini, para kiai ini tidak seperti hari ini kalau tanpa sanad guru-guru yang baik yang tersambung langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu tidak punya sanad keguruan, niscaya orang itu bicara tentang agama sesuai dengan kehendak hatinya semata, bukan berdasarkan kepada sumber-sumber hukum Allah. Terbayang 37 tahun yang lalu saya juga sama dengan kalian seperti ini, menjadi peserta. Saya pernah jadi peserta juga. Kiai Zubairi pernah jadi peserta. Tetapi itu adalah merupakan cikal bakal untuk menjadi seperti ini. Jangan pernah lelah kalian belajar. Walaupun kalian hari ini misalnya diumumkan tidak jadi juara nomor 1, sesungguhnya kalian sudah menjadi juara di hati orang tua kalian masing-masing. Nih, yang putri-putri, halo. Hai. Good evening. Yes. Hey, santri putri. Ini kan masih muda-muda yang SMP, SMA. Cita-cita kalian itu masih panjang. Hei cowok-cowok, perjalanan kalian masih panjang. Jangan mudah terpedaya oleh perempuan. Dengerin dulu, dengerin. Wahai perempuan, jangan pernah percaya laki-laki. Karena perempuan itu penipu. Baru malam ini bisa balas dendam saya ini. Di pesantren tahun 87 saya itu salah satu penyair. Gondrong kayak beliau ini. Saya dulu dijuluki pendekar syair berdarah. Saksi hidupnya masih ada, Ustadz masyhur itu. Kalau saya nulis surat, yakin perempuan yang terima surat saya itu menangis sampai seminggu dia. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Ini ada dua qari terbaik kita, Ustadz Dahlan dengan Ustadz Syuaibi, beliau kakak adik ini. Assalamualaikum. Siap. Siap ya. Ngapunten. Saya lanjut ya. Yang mau nonton ceramah saya, silakan nanti buka di channel dakwah saya. Nama channel dakwahnya Zain Muhsin Official. Di Facebook sudah ada 208.000 pengikut. Di YouTube 35.000. Di TikTok 70.000. Instagram berapa?
Di Instagram 10.000, Twitter berapa? Lu pikir cuma lu aja yang gaya? Gue dong, gue. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakun la'tibara lidzating. Kehidupan pemuda dan pemudi demi Allah hanya ditentukan oleh dua hal: ilmu dan takwanya kepada Allah. Jika seorang pemuda dan pemudi tidak memiliki ilmu dan takwa kepada Allah, maka niscaya di masa tuanya dia tidak pernah memiliki jati diri. Sekarang masanya anak-anak Ibkal yang hebat ini. Kalian saya sebut orang-orang hebat. Dan lahir dari seorang ibu yang hebat. Dididik oleh ustadz yang hebat. Bertemu di panggung yang hebat. Maka sesungguhnya Allah tengah mempersiapkan kalian menjadi generasi Islam yang hebat di masa yang akan datang. Jangan berkecil hati. Jangan pernah bersedih. Karena mungkin keadaan kita lahir dan besar di kampung. Saya orang kampung. Lahir besar di kampung. Tetapi semangat di antara hati kami para santri yang lahir besar di kampung bukan hanya merubah diri sendiri, tapi bisa merubah peradaban dunia bisa menjadi lebih baik. Dan itu kalian bisa mulai melalui Ibkal. Sekali lagi selamat untuk Ibkal malam ini. Hal sederhana bisa kita mulai. Bahwa menjadi hebat dan sukses anak-anakku sekalian bukan dimulai dari sesuatu yang besar. Hebat itu mesti dimulai dari sesuatu yang kecil. Karena kadangkala perkara kecil itu pula lah yang menjadi sandungan bagi kita. Kesuksesan itu tidak mudah diraih, melainkan hanya dengan bersusah payah. Batu ujiannya adalah dimulai dari sekarang. Jangan pernah takut ketika berlomba. Yakin bahwa kalian hebat. Dan jangan pernah berpikir bahwa kalian tidak sanggup dan tidak mampu. Bahkan gunung yang paling kuat sekalipun bisa kita runtuhkan, tapi dengan cara pelan dan perlahan-lahan. Ada hal yang bisa kita lakukan mulai hari ini. Bahwa pesantren, madrasah, dan anak-anak Ibkal bukan hanya bisa merubah dirinya, bukan hanya bisa merubah masyarakat, tapi generasi Ibkal ke depan mampu merubah Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya dulu tahun 86, 87, 86 diperintah sama guru Kiai Zainuddin, abahnya beliau berdua, suruh ikut lomba. Mon gayana dari hilaku. Hari macam tadi saya menang kengkau hari ya. Lomba Cipidato, karena memang keahlian saya waktu itu pidato. Pidato zaman itu boleh bawa tek. Belum ada sound system seperti ini. Ya kayak Zubairi, ngangkui toa. Makai suara saya bagus, keren kapi. Kalau pakai sound seperti ini, suara biasa-biasa kan jadi bagus. Tapi kalau pakai toa, suara bagus jadi kecil semua. Lala mulai ceramah saya. Kami persilakan untuk peserta dengan nomor undian 7. Untuk lomba pidato berbahasa Indonesia kategori putra. Maju saya. Karena kata beliau, kalau naik panggung lihat kanan kiri. Lihat ke depan. Saking yakin dan semangatnya, waktu saya ceramah begini, teksnya jatuh. Aduh. Kemetang ngetek. Oleh Pak menit toron. Saudara-saudara, hadirin sekalian, ladies and gentlemen, habis makan linggis kentak semen. Ayo kena
Dapat 4 menit saya turun. Apa kata beliau? Enggak apa-apa, kamu gagal hari ini. Dan jangan berpikir bahwa ini kegagalan. Anggap ini sebagai ujian yang sangat berharga untukmu. Besok kamu belajar lagi lebih baik. Dan atas dorongan itu, alhamdulillah atas izin Allah, beberapa tahun kemudian saya dipercaya oleh Provinsi Kalimantan Barat 3 kali berturut-turut untuk mewakili Provinsi Kalimantan Barat di tingkat nasional. 2 tahun berturut-turut saya mewakili Kalimantan Barat untuk lomba debat nasional. Dan saya termasuk nomor 2 terbaik se-Indonesia. Atas dorongan dari guru-guru yang baik, alhamdulillah atas izin Allah, saya sampai hari ini dipercaya sebagai penutur sejarah dengan sertifikasi nasional. Kalau sejarah kita zaman dulu ya Kiai Zubairi ya, tidak seperti hari ini gampang. Apa-apa sekarang kalian tinggal buka Google, apa-apa kalian tinggal buka YouTube, semuanya mudah. Nah, jadi nanti kalau kalian, wah ini kan sekalian sholawatan ya. Sayangnya suara saya nggak bagus-bagus amat ini. Saya nggak biasa sholawatan Gus. Nanti bagian panjenengan sholawatannya Gus ya. Ini ceramah saya berapa menit saja? Berapa menit? Berapa? 1 jam, 2 jam? 2 jam? Loh. Engkau apa susah ya? Saya kalau suruh ceramah di depan profesor dan doktor biasa saja. Saya suruh ceramah di depan menteri, it's okay, it's no problem. It's very easy, you know. Tapi mau suruh ceramah macam re, seni ini andre, berengerti ya kan. Apa susah aku lagi Zubairi. Serius, aduh macam lebih banyak tumbang dan. Saya ceritanya tahun era 80 sekian saya dikirim ke Jawa Barat. Saya sekolah, saya pesantren di Jawa Barat. Pernah kejadian di pesantren itu menggunakan 3 bahasa. Zaman itu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bahasa daerah nggak boleh. Diperbolehkan hanya 2 bulan. Masuk bulan ketiga, kita ini belajarnya Gus. Kita belajarnya itu belajar bahasa langsung di alam. Maka di pondok itu mengirimkan 1000 santri dengan sekitar berapa puluh bis gitu. Termasuklah saya. Pilihannya cuma 2, boleh berbahasa Arab atau bahasa Inggris. Saya kan baru dari kampung, bahasa Inggris masih tahu cuma yes sama no. Ya paling cakep I love you lah. Nah, saya berdua sama temen yang dari Jakarta salah naik bis. Waktu bis itu parkir untuk istirahat, melanjutkan perjalanan, kami berdua salah naik bis. Yang kami naiki ini rupanya bis pariwisata orang-orang bule. Saya bilang sama temen, ini bahasa Jakarta, salah nih, kagak kali, salah. Nggak juga sih, ini bisnya kan sama. Ya bisnya kan memang sama dari tadi. Sekali berdiri kita ngelihat penumpang orang bule semua. Salah naik bus. Jadi teman saya nanya, bang, ini gimana nih? Gimana? Kita nggak bisa ngomong apa, biarin aja. Santai aja bro. Kan mereka ngomong Inggris, kita ngomong Arab. Emang bisa? Ya kagak. Muter otak sini Gus. Gimana caranya biar nggak malu sama orang bule? Orang bulenya rame-rame ngelihat kita berdua. Orang bule tinggi gede, hidung mancung, mata bulet. Ya kita kecil kayak anak kutu ayam. Ngeliatin semuanya. Hanya saya bilang sama teman, ya udahlah kita bahasa Arab. Emang bisa bang? Baca Yasin. Caranya bang, kamu bilang gini, Yasin, nanti aku jawab Wal Quranil Hakim. Oke, yes.
Akhirnya orang bule ngobrol bule di bis, kami berdua ngomong Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal ala siratim mustaqim. Tanzil Arab apa orang Inggrisnya lihat. You speaking Arabic? Yes. Good katanya. Hari kena gebule bukan ngeri saja. Karena di mana-mana yang namanya santri kalah ilmu menang pinter. Jangkut ya kena. Apa yang mau saya sampaikan? Kalian jangan pernah letih untuk belajar. Kalian jangan pernah meremehkan masa muda. Masa kita hari ini, masa kalian hari ini adalah masa keemasan bagi kalian. Hei, halo. Wahai gadis-gadis yang cantik rupawan, aku melihatmu seperti tiga hal. Sebagai matahari dan bulan. Aku melihatmu sebagai matahari karena engkau dapat menyinari siangku. Dan aku dapat menatap kegelapan hatimu karena engkau seperti rembulan. Tapi ingat, engkau juga seperti bintang karena badanmu banyak panu. Hojor apa kana? Hojor ya, tak serius ya. Nggak, biar gak ngantuk sebenarnya. Biar gak ngantuk. Kenapa saya bilang malam ini tantangan berat untuk saya? Karena anak-anak muda seperti kalian ini kan pikirannya sedang cerdas-cerdasnya ini. Hari ini kalian berada di dunia digital, di dunia modern. Apa yang ada di dunia luar hari ini bisa kalian nikmati melalui satu alat yang disebut dengan HP, yang disebut dengan gadget, dan semuanya ada di situ. Tinggal kalian memilih. Apakah kalian akan mengambil hal yang manfaat atau tidak sama sekali? Allah mengingatkan di dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatasbihu ma fa'altum bihi nadimin. Allah mengingatkan untuk anak-anak ibkal ini. Wahai orang-orang yang beriman, jika suatu masa nanti datang kepada kalian orang-orang fasik membawa kabar baru. Teknologi hari ini adalah kabar baru. HP, kabar baru. Tontonan televisi, kabar baru. Jika kalian pada saat itu datang atau didatangi oleh hal ini, bertabayyunlah. Periksa kembali oleh kalian, apakah itu manfaat apa tidak untuk kalian. Kita harus sepakat dulu. Apakah HP manfaat? Cowok-cowok, apakah HP manfaat? Manfaat. Tapi apakah di dalam HP ada mudarat? Kalau di dalam satu perkara ada dua hal, apa yang kita pilih? Apakah manfaat atau mudaratnya? Mulai besok yang suka pegang HP, saya cakap bahasa Melayu ya. Benda maturan dia. Mending maturan kok lebur ya. Benda orang maturan naik pesawat. Cakap betul. Orang Madura naik pesawat. Tapi selain Madura ada juga ya. Ada juga ya. Ada orang Madura naik pesawat. Nggak bisa baca. Nggak bisa nulis. Masuk ke pesawat langsung toju udah ada. Pramugari tak kerja. Memang ada penumpang toju ekor sana pilot. Tanya Aki pramugari, selamat siang Bapak. Pramugari kan suaranya lembut. Selamat siang Pak. Siang dek. Jadi Madura.
Mohon maaf, mohon izin Pak, Bapak penumpang pesawat? Oh ya pasti deh. Saya akan beli tiket dari kemarin. Oh ya mohon maaf Pak, mohon izin Bapak salah tempat. Loh kok bisa? Kursi Bapak di belakang. Loh kalau ini kursi pilot Pak. Tanya-tanya nomor 7. Pilot itu apa? Yang nerbangin pesawat. Oh supir. Pilot nak pada supir lek katanya. Oh iya silakan Pak. Duduklah dia di belakang. Duduk di belakang pun tidak baca nomor tiket. Salah lagi. Datanglah orang. Pemilik tiket nomor itu. Mohon maaf Pak, sepertinya kursi Bapak salah. Loh, kok bisa salah? Boleh periksa tiketnya Pak? Tadi periksa tiket, sekarang periksa tiket. Iya Pak, karena nomor Bapak ini F7 Pak. Di belakang Pak. Di belakang kursi juga kan? Kata yang Madura. Iya kursi juga Pak. Ya kalau di depan sama di belakang, ya mundur saja Bapak. Saya sudah nyaman-nyaman duduk ini. Ngengkel kan. Ngotot. Tak gelem ngale. Akhirnya si bapak ini menoleh keluar jendela pesawat. Ketawa dia. Jaga bayi pesawat Pak Bugeng itu. Kipas anginnya sampai luar itu. Baling-baling pesawat. Pesawat dalam keadaan panas, AC belum nyala. Dia panggil pramugari, dek sini dek. Iya Pak. Ini pesawat siapa yang buat nih? Ini yang buat Profesor Dr. Habibie Pak. Oh yang pintar itu. Iya Pak. Tolong bilang sama Pak Habibie ya. Mulai besok kalau bikin pesawat, biar ndak panas pesawatnya tuh, kipas anginnya simpen di dalam. Maksud Bapak itu? Yang di sayap pesawat itu? Oh maaf Pak, itu bolang-baling Pak. Itu nanti yang menerbangkan pesawat. Ya pokoknya bilang sama Pak Habibie, jangan sok pintar. Kalau besok nak mau bikin pesawat, suruh masukin ke dalam kipasnya. Jadi kita ndak kepanasan ini. Artena. Orang Bugeng kita nemu kenengan. Pohon pebenter sambian, pehebat sambian. Kalian harus punya semangat. Kalian harus punya cita-cita yang kuat. Bahwa generasi muda Islam yang dapat menentukan arah perjuangan Islam di masa yang akan datang. Belajarlah kepada sahabat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat muda Nabi itu banyak. Ada sekitar 300 sahabat Nabi yang bernama Abdullah. Tapi 200 orang yang tercatat baik dalam sejarah Islam. Dan hanya 5 orang saja yang dianggap paling memiliki peranan penting sebagai anak muda di sisi perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikenal sebagai Al-Abadillah. Ada Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat dan sekaligus murid Nabi. Dan sahabat yang paling faqih, yang paling faham di dalam ilmu faqih. Dan beliau juga adalah ipar Nabi. Karena Nabi menikah dengan Hafsah, saudara kandung dari sahabat Abdullah bin Umar. Yang kedua adalah Abdullah bin Abbas. Adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah putra dari paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Dan beliau adalah salah satu sahabat yang didoakan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengucapkan doa kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Yang ketiga, ada Abdullah bin Amr bin As. Adalah salah satu sahabat Nabi yang menuliskan hadis-hadis Nabi dan merupakan putra dari panglima besar Islam Amr bin As radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat Abdullah yang berikutnya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, termasuk yang awal masuk ke dalam Islam dan yang sangat mencintai dan dihormati oleh Nabi. Dari beberapa sahabat yang dimaksud, salah satu di antaranya selain bernama Abdullah adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ternyata bahkan perjuangan Nabi menyebarkan syariah agama Islam juga didukung oleh anak-anak muda. Maka oleh karenanya, selepas nanti pulang dari lomba ini,
Karena lomba ini masih akan terus berlangsung hingga malam Minggu, malam Ahad nanti. Mudah-mudahan selama kalian berlomba dan bertanding ini, kalian dapat mengambil pelajaran penting. Kalian akan dijadikan sebagai generasi-generasi emas Islam. Kelak, jadilah wanita-wanita yang salihah, amin. Para perempuan-perempuan ini semoga Allah jadikan sebagai wanita salihah yang akan menjadi pendamping dalam perjuangan kaum laki-laki dalam menegakkan syariah. Bersyukurlah kalian para perempuan, bersyukurlah anak-anak putri ini. Kalian dapat menutup aurat kalian. Hati-hati nak ya. Menutup aurat itu bukan hanya sekedar menutup sesuatu itu. Tetapi jangan sampai menutup aurat tapi kemudian auratnya kelihatan. Seperti apa Pak Ustadz? Nanti kalau tanya fikih, tanya sama beliau. Saya hanya jelaskan yang dasarnya saja. Yang dilarang bagi kaum perempuan adalah memakai pakaian tertutup tapi menampakkan lekuk tubuhnya. Paham? Coba pelentung sana, pelentung sini. Pada haram. Yang kedua, jangan sampai memakai pakaian yang transparan. Paham? Perempuan. Kemudian yang berikutnya, jangan berjalan dengan berlenggak-lenggok. Macam mana Pak Ustadz? Halo cewek, hai cowok. Nah, jaga itu. Jaga sikapmu perempuan. Laki-laki, dengerin laki-laki. Laki-laki juga harus belajar menundukkan pandangan matanya. Ayo ya, sekemaji ya. Laki-laki juga tidak akan mudah terpancing kalau perempuannya juga menjaga dirinya. Jal dia sedang udah setin ratin Pak Mesem ke saya. Aduh, pada terabini sapologi ya makin saya. Saya nggak hati-hati. Ke Zubairi gimana? Pelalatan dirasa ya. Hati-hati nak. Wanita muslimah, wanita salihah adalah tiang negara ini. Kalau wanitanya baik, negara ini akan baik. Tapi kalau wanitanya buruk, negara akan rusak. Kalau wanita-wanitanya mampu menjaga dirinya, tidak mengumbar keadaan dirinya, tidak menjadikan dirinya objek pandangan laki-laki mata juling itu. Hati-hati. Jangan sampai kalian menjadi objek. Hati-hati. Seperti apapun kalian perempuan, kalian adalah perempuan terhormat. Tepuk tangan untuk perempuan ini. Jaga kehormatan. Sebab kalian lahir dari seorang ibu terhormat yang setiap saat, setiap waktu, setiap malam mendoakan kalian agar Allah menjaga diri kalian. Hebatnya kalian bukan hanya ditentukan oleh kepintaran kalian, tapi juga karena sebab doa ibu kalian, ayah kalian, guru-guru kalian semuanya. Saya bisa seperti ini ceramah walaupun tidak pintar. Saya sadar betul karena doa-doa hebat dari orang-orang yang hebat. Orang tua, guru-guru, dan orang-orang salih yang selalu mendoakan. Nah, jadi, ini sebentar nanti kita bersalawat ya. Jadi cerita macam ni, saya nanti pun tak lama lah. Saya boleh minum ni air ni? Boleh ya, bentar ya. Bismillah, bismillah. Jadi tahun lalu, saya diundang ke Malaysia. Ceramah di beberapa negara bagian mulai dari Kuching, Sabah dan beberapa kota-kota di Malaysia. Sampai kat sana, Tuan Guru Zubairi, saya ceramah pakai bahasa Melayu. Orang Malaysia kaget. Pacak betul Tuan Guru ni. Bisa cakap Malay? Bisa? Saya jawab bisa. Berarti Tuan Guru orang Malay.
Awak lah. Jawab, tak ada, nanti tak boleh. Asli guru KL kah? KL tu Kuala Lumpur. Saya ingat Kuala Lumpur bahasa Maduranya kan celot. Kuala Lumpur bahasa Maduranya kan celot. Berarti guru Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Dalam mati celot. Apa pula bisa cakap Malay ini? Cakap betul tuan guru ni. Cakap-cakap Malay ini. Saya bilang tak kisah. Gampang lah tu. Dia tak tahu tuan guru. Sebelum saya berangkat ke Malaysia sana tu, 4 bulan lamanya saya dengan anak bungsu saya itu nonton filem Upin Ipin. Pagi-pagi betul, saya 4 bulan lamanya tu saya nonton filem Upin. Anak saya tanya, Bi, ngapa Bi nonton macam saya? Pula nonton Ipin. Diam kau. Dia tak tahu kalau ini persiapan saya di Malaysia nanti. Dari itulah, pintar itu penting, tapi cerdas itu juga perlu. Saya kalau ditanya, Pak Kiai bisa ngomong apa? Banyak. Bahasa Indonesia? Ya. Bahasa Jawa? Insya Allah. Karena saya memang terbiasa bahasa Jawa Tengahan, Solo, sama Jogja. Bahasa Jawa Barat gampang. Saya bahasa Sunda dari yang paling halus sampai yang paling kasar. Bahasa Madura, apa nak boleh. Bahasa Padang, 70% saya kalau ngobrol di Sumatera, ceramah di Sumatera, saya pakai bahasa Padang. Bahasa internasional lah gampang. Arab, yes. Inggris, 6. Apalagi Korea. Bisa bahasa Korea? Bisa. Sarangeo. Ancana. Rencana Opa Oncio. Apa kau pikir aku tak bisa cakap macam-macam? Jepang gampang. Bisa Jepang bisa. Ngomong apa? Ajinomoto. Apapun bisa dipelajari oleh kalian. Mudah selagi kalian bersungguh-sungguh. Karena orang Arab pernah menyatakan manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkannya. Hal mudah sesungguhnya. Yang membuat sulit adalah rasa malas. Belajarlah, tuntutlah ilmu Allah sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban dan itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Kewajiban perseorang setiap mukmin, setiap muslim untuk belajar ilmu Allah. Maka kalian datang ke tempat ini diutus dari madrasahnya masing-masing, diutus dari lembaganya masing-masing. Jaga nama baik dan marwah lembaga pendidikan kalian. Tunjukkan bahwa kalian anak-anak IPKAL 2023 adalah generasi cerdas dan bermanfaat. Nggak usah khawatir, nggak usah takut soal juara urusan nanti. Yang penting berani untuk tampil ke depan. Buktikan bahwa kalian adalah generasi yang siap untuk generasi yang akan datangnya. Generasi yang ada di hadapan saya ini kelak yang akan meneruskan estafet kepemimpinan Islam. Generasi yang di hadapan kita ini, para guru, para ustadz, para kiai, adalah generasi emas Islam yang akan mengemban syiar agama Islam, yang akan menunjukkan diri kalian sebagai generasi terbaik, berilmu yang baik, berakhlak yang baik, serta kemudian kalian berperilaku yang baik. Maka yakin dan percayalah bahwa bangsa Indonesia, bangsa yang kita cintai ini ke depan akan menjadi bangsa yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim sebagai bangsa baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebagai bangsa yang aman
bangsa yang tentrem, bangsa yang makmur, bangsa yang selalu dalam keadaan ridha dan mendapatkan rahmat serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah cemas, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Insya Allah kalian dinantikan oleh masa depan kalian yang gemilang dengan cara kalian menuntut ilmu sebaik-baiknya, tuntut ilmu kalian setinggi-tingginya, dan tunjukkan bahwa kalian adalah generasi hebat dan kalian adalah generasi juara. Sudah berapa menit ceramah saya? Sholawatan dulu. Lanjut dulu. Nanti sholawatannya ya. Saya selesaikan dulu Gus. Nanti kalau saya yang sholawatan, aduh bingung sampean. Saya tak biasa lagu macam itu. Senang tapi tak biasa. Saya itu dulu, hanya cerita ya. Saya itu dulu pengisi suara iklan di beberapa radio di Jawa Barat. Saya cerita. Karena dulu saya sempat menjadi penyiar radio di Jawa Barat dan pengisi suara beberapa iklan. Kalau kalian pernah ke bandara mendengarkan pengumuman dari ruangan informasi, dulu pada tahun 2000-an saya termasuk tutornya. Tutor bagaimana aksentuasi suara namanya. Karena suara juga ada tekniknya. Bersuara ya. Kalau suara bagus itu kan punya Ustadz Dahlan, punya Ustadz Swaibi, itu kan memang dasarnya sudah bagus. Tetapi suara yang bagus juga harus dibarengi dengan teknik bersuara. Saya kasih contoh. Saya itu dulu pernah diminta untuk menjadi pembimbing para pengisi suara-suara iklan. Pernah dengar ini, tapi nanti Fahad nggak boleh diupload nih ya. Kan ini melanggar hak cipta namanya. Nih, pernah dengar iklan obat promah? Obat promah? Tahu? Itu suara pertama suara saya. Contohnya, kalau Anda sakit mah, minum promah. Promah. Iya, promah. Produksi Kalbe Farma. Itu suara saya. Tapi saya jual putus. Zaman itu. Ada lagi suaranya Oskadon SP. Obat itu. Kalau Anda sakit kepala, minum Oskadon SP. Itu suara saya. Kalau yang di bandara, itu saya hanya mentornya saja. Para penumpang yang terhormat. Para penumpang dengan nomor penerbangan G72A, pesawat Lion Air dengan tujuan Bandar Internasional Supado Pontianak menuju Bandar Udara Soekarno-Hatta di Cengkareng, kami persilahkan untuk masuk melalui pintu nomor 4. Saya mentornya. Tahu mentor? Pendidiknya. Kita bisa. Kalian bisa, pasti lebih bisa. Karena kalian adalah santri, ingat bahwa berdirinya negara dan bangsa Indonesia ini berkat para kiai dan pesantren. Maka tepuk tangan untuk kiai dan pesantren. Yang nyantri itu harus bangga jadi santri. Angkat tangan yang santri. Angkat tangan yang santri. Apakah kalian bangga jadi santri? Apakah kalian bangga jadi santri? Ikuti kalimat saya, ikuti kalimat saya. Santri hebat. Santri kuat. Santri sukses. Indonesia berdiri karena adanya santri dan dunia pesantren. Tepuk tangan untuk pesantren. Dulu tahun 90 ke Zubairi ya. Santri itu kan dipandang sebelah mata, Pak. Saya pernah ditolak itu. Pernah ditolak gara-gara saya ini pakai sarung. Identitas santri salah satunya kan sarung. Jadi ibu tiba ngomong gini sama anaknya, nggak usah nikah sama Zain Muhsin. Kenapa mah? Aku kan mencintainya. Dulu. Udahlah, dia cuma santri, bisanya cuma pakai sarung. Saya jawab, Mak, jangan lihat sarungnya. Ya itu, ya. Wah, ini banyak teman-teman saya rupanya di belakang saya nih.
Ustaz Habibullah bilang jangan lihat sarungnya, tapi lihat isi sarungnya. Isi sarung apa ya betis. Ngunu yang ngunu itu. Nah pikirannya malah kemana-mana. Coba cing. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ingat nak, kalian semuanya punya guru. Kalian punya ustadz. Kalau kalian nanti jadi orang hebat, jadi kiai, jadi ahli ilmu, tetaplah bersikap sopan dan santun kepada guru. Syekh Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala mengingatkan. Apa kata beliau? Nahnu ila qalilin minal ilm ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Aku lebih membutuhkan seseorang yang ilmunya sedikit tapi dengan etika yang baik, dibandingkan dengan ilmu yang banyak tapi di dalamnya tidak ada etika dan akhlak. Jangan sampai para santri-santri milenial hari ini, jangan sampai santri-santri yang keren seperti kalian tidak memiliki akhlak karena kalian merasa lebih kuat dan lebih hebat, bahkan lebih pintar dari guru-guru kalian. Jangan berperilaku seperti itu. Itu tidak baik. Tetaplah bersikap santun, tetaplah bersahaja, walaupun kelak kalian menjadi orang hebat dan sukses. Allah tidak senang kepada orang yang bertinggi hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat menolak itu. Orang yang disebut orang alim bukan saja ilmunya yang banyak, walaupun sedikit tapi di dalamnya ada akhlak yang baik. Terutama akhlak kepada siapa? Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhlak kepada sang guru, akhlak kepada orang tua, dan akhlak kepada sama manusianya. Ingat itu, walaupun mungkin ceramah saya tidak lama, karena saya yakin nanti kita akan bersalawat bareng-bareng. Mudah-mudahan salawat kita dapat menyejukkan dan meneduhkan hati kita semuanya. Kelak, kalau kalian pulang ke rumah, mungkin bisa membawa oleh-oleh. Kalau ditanya sama ibu, sama ayah di rumah, "Ngibah apa, Ping?" Misalnya. Cowok ganteng mah. Kayak pada saya jelang itu. Siapa? Saya aja lama jo. Oh jangan cari kiai ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian, saya hanya sekedar memberikan motivasi untuk kalian. Insya Allah Ibkal ini bukan hanya tahun sekarang. Ini tahun yang keberapa Pak Kiai Zubairi? Tahun ke 13. Subhanallah. Insya Allah selagi masih ada peradaban manusia di bumi ini, mudah-mudahan Ibkal akan selalu hadir membawa manfaat di tengah-tengah umat. Amin. Saya punya cerita yang sederhana. Seusia kalian mungkin saya dulu sekitar tahun 80-an. Saya ini karena satu daerah sama Ustadz Masyhur ini, satu pesantren juga, sempat ngaji bersama kepada ayahanda beliau berdua. Saya ini setiap kali mau berangkat ke sekolah, karena sekolah dekat rumah, pesantren dekat rumah saya, umi saya cuma mendoakan saya satu hal. Umi saya selalu mendoakan saya satu hal pas di depan pintu. Dia hanya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikan anak saya ini sebagai orang yang bermanfaat di jalan." Umi saya tidak pernah mendoakan saya jadi orang alim. Umi saya tidak pernah mendoakan saya jadi orang pintar. Umi saya tidak pernah mendoakan saya menjadi orang hebat. Tetapi umi saya hanya meminta kepada Allah agar saya dijadikan sebagai orang yang bermanfaat. Masa itu terus berlalu sampai bertahun-tahun, kemudian saya pindah ke Jawa Barat. Setelah saya pulang dari Jawa Barat, saya teringat dan terkenang betul dengan doa ibu saya di depan pintu setiap saya berangkat sekolah. Saya tanya Umi, saya teringat betul doa Umi dari kecil ketika saya akan berangkat mengaji dan sekolah. Umi hanya meminta kepada Allah agar Allah menjadikan saya sebagai anak yang bermanfaat. Kenapa Umi tidak mendoakan saya jadi orang alim? Kenapa Umi tidak mendoakan saya menjadi orang pintar? Kenapa Umi tidak mendoakan saya menjadi orang hebat? Nak, kata Umi, aku mendoakanmu menjadi orang yang bermanfaat. Saya pernah mendengar pengajian di masjid.
Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Doa ini kedengarannya sederhana dan kadang kita anggap remeh. Berapa banyak kita saksikan hari ini orang-orang yang pintar. Kita saksikan hari ini berapa banyak orang-orang yang cerdas, tetapi justru merusak. Data terakhir yang menjadi koruptor di bangsa ini, saya baca itu, yang menjadi koruptor yang menghabiskan uang rakyat ribuan triliun tiap tahun itu 84%-nya adalah orang pintar. 84%-nya adalah orang pintar, bukan orang saleh. Kenapa saya katakan begitu? Data tidak bisa salah. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Bangsa ini adalah bangsa yang kaya. Bangsa ini adalah bangsa yang luar biasa. Tetapi kenapa ekonomi kita mulai selalu kesulitan? Karena apa? 84% yang mengkorupsi bangsa dan negara ini adalah orang-orang pintar. Kita doakan anak-anak murid kita. Kita doakan peserta IPKAL ini. Semoga Allah jadikan mereka adalah orang-orang yang bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin nak? Yakin bahwa kebenaran yang datang dari Allah tidak akan pernah sia-sia. Kita ditakdirkan oleh Allah bertemu malam ini. Mudah-mudahan takdir kita malam ini adalah takdir terindah untuk kita. Mudah-mudahan malam ini menjadi saksi kita kelak di hadapan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bahwa kita sangat mencintai beliau. Di bawah atap langit, di bawah cahaya rembulan, di tengah udara yang sangat teduh ini, kita sedang disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah bahwa kita duduk di sebuah majlis. Di dalamnya ada kebaikan, ada zikir kepada Allah, ada bacaan Al-Quran, ada bacaan salawat, ada nasihat-nasihat kebaikan. Insya Allah kelak kita akan saling menyaksikan di hadapan Allah bahwa malam ini, malam apa ini? Malam Khamis. Malam Khamis tanggal berapa itu? 27 Desember tahun 2023. Mudah-mudahan ini menjadi catatan amal terbaik di antara kita sekalian. Kita mungkin kedepannya tidak bisa memastikan apakah kita diperkenankan bertemu lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun seandainya tidak diperkenankan bertemu di dunia yang ini, mudah-mudahan kelak kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita kelak bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alangkah malunya kita, alangkah malunya kita jika ketika kelak bertemu dengan Nabi. Jika kita kelak bertemu dengan Nabi, ternyata kita tidak dikenal oleh sang Nabi. Kenapa? Karena kita malas bersolawat. Bukankah orang yang berhak dekat dengan Nabi adalah orang yang mencinta Nabi? Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nih sahabat-sahabat Banser, sahabat-sahabat Laskar nih, yang mengawal acara kita, yang bersolawat malam ini, apa kata Nabi? Sesungguhnya orang yang paling pantas dekat denganku kelak di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Ini saja bekal kita menghadap kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk abang yang punya sound system, punya siapa nih? Mana Haji Holil? Oh, sampian sih. Murid kula lambe meranti. Giji. Allah, lambe koros bilang po. Nah, bempe bini nah. Cih, majar napa gratis cih? Asal gratis. Mun sampian gratis son nih cih, sampian gratis son nih. Bi kule tu akin man termasuk surga benes son sampian. Kemudian bah kata bangkiban ke Zubairi, saya sampean Haji Holil kiai mingi beson nih kok. Lambe tu akibi Ustaz Zain Mosi nih kok. Man termasuk benes sonna, tolongin apa bere kok. Mau kibut hibi. Oh subhanallah, man rezekina lancar sampean ji. Nak botol man anak soleh.
Bini nama terbanyak, amin. Alah, amin lagi kena lagi atau karban bini naro. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah yang terakhir, karena saya ini udah cerita dengan anak-anak kita, saya cuma cerita dengan bapak-bapak. Pak, mana bapaknya nih? Pak. Aduh cih. Aduh sama itu macam agak tebel kayak. Ada macam kumis beracun dia. Masya Allah Ustaz, pondoknya udah ramai santri Ustaz. Alhamdulillah. Saya lupa nama jenengan. Ya, Ustaz Mawardi, kemudian kamu boleh ya. Oh, Ustaz Habibullah, Ke Zubairi. Ya, saya ini hanya cerita pribadi ya. Istri saya itu orang Jawa Barat. Istri saya orang Jawa Barat. Saya menikah 23 tahun yang lalu. Sampai hari ini alhamdulillah kehidupan rumah tangga kami baik-baik, Pak. Kata kuncinya satu, setiap menjelang jam 3 subuh, saya bangunkan istri saya. Caranya gampang Ustaz Zubairi. Saya peluk istri saya dan membangunkan dengan kalimat yang indah. Dari 23 tahun yang lalu nggak berubah. Bangun cantik. Bangun cantik. Serta-merta istri saya kan enak jawabnya. Apa ganteng? Aman-aman. Baik-baik. Orang bingung melihat saya dengan istri. Adem ayem walaupun gak punya uang. Karena bagi kami kebahagiaan itu tidak diukur hanya dengan uang. Kebahagiaan rumah tangga ukurannya bukan berapa banyak uang yang ada di kantongmu. Tetapi ukurannya seberapa bahagia engkau menerima nikmat hidup dalam keluarga bersama istri dan suami. Dikasih sedikit, alhamdulillah. Dikasih banyak, alhamdulillah. Jangan karena dikasih sedikit, iman berubah. Dikasih banyak, iman bergeser. Biasa saja kali. Jadi mulai besok, sampean panggil istri apa? Apa? Panggil istri apa? Waji, waji, oba, bebek. Ya Zubairi panggil istri apa? Bu Neni. Udah, saya panggil istri saya sampai hari ini nggak berubah. Bangun cantik, dia bangun. Apa ganteng? Ini kadang-kadang bangunin subuh pakai kaki. Joko. Ngangkui sokona, oba. Dan yang paling penting, kami mengawali hidup kami hanya dengan rasa syukur kepada Allah. Caranya gimana? Bangun dari tidur, kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangun tidur baca doa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Berarti kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidup yang barusan mati sesaat. Gampang. Selepas itu kita laksanakan salat sujud bersama kepada Allah. Selepas itu kemudian kita baca Quran. Selepas baca Quran, kemudian kita memulai kegiatan kehidupan kita. Normal. Tetangga sering nanya, Pak Haji, apa resepnya? Enggak ada. Resepnya apa? Bahagia saja. Iya, kami kan cari bahagia. Bahagia tidak perlu dicari, tapi bahagia itu harus diciptakan. Caranya adalah bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara bersyukur? Melihat apapun yang Allah berikan adalah sebuah karunia besar. Punya anak yang belum pintar, Pak, jangan khawatir, jangan takut. Kenapa anakku tidak pintar seperti anak orang lain? Jangan bandingkan kepintaran anakmu dengan kepintaran anaknya orang lain. Sebab setiap anak dilahirkan dengan keistimewaannya masing-masing. Jangan membandingkan anaknya ranking 1 dengan yang ranking 3. Jangan. Karena setiap anak punya kecerdasan masing-masing. Jangan sama dengan mbah saya. Mbah gula lambat tahun beluk 2, kikir ke gula. Mulai dari sekolah, ente nyaki ranking berapa, Cong? Ranking itong, bah. Oh, mi didi. Loh, maksud apa? Saya bagus di ranking 10, Cong. Loh, mi apa ya, bah? Ya mau nitong kan cuma seri, Cong. Ya sering orang tak paham. Yang kibi ko lah, iya lah, bah, bener je, bah. Lebur ranking 10, lekung kok ranking 30, bah. Gak usah bandingin anak dengan anak orang, Pak. Bu, halo ibu. Ibu, beda bu ibu? Wah, bu.
Cak bandingake anang sampean ben anang goreng. Pas niki legi pantak pinter. Enak paden babang dia yo. Bapak tak terima. Cuk aku saya Roma. Kente didik tau iko. Lah margan anak saya tak ranking mak ben bung saya tukar. Pon, mon anak tak pinter, tak apa. Anak tak cerdas, tak usah risau. Tinggal doa bersama-sama kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Oh, udah 1 jam. Wah. Terakhir, ibu-ibu nanti yang mau ngambil menantu, hati-hati jangan sampai ketemu santri gadungan. Banyak ada, banyak enggak. Lambe beda cerita. Bu ibu aniat ke Allah, tangan nak subudian, ni re. Mun raja subudian, kene pelaki na tukang aden niko. Keding bi malaikat, tulis. Oh, pelaki na tukang aden niko. Tulis bi malaikat. Nah, deng raja putra biniin situng waktu beda tukang aden lebet. Ben asar ben maghrib aden di masjid. Nih, tekan asyik lenganaan. Oh, mun aden tukang. Mun la aden ke masjid, embun ni kuah. Aduh yan. Nak kan nak cik tukang aden niku. Pola tang tua kene kapul bi Allah. Arapai ko bi lagi. Iyang ko lambe si aniat aman tua tukang aden kok macam meliria iko. Siapa nyaman naro iko? Anu iko. Pintar montador iko. Mereka mana montador? Pintar montador iko. Oh, iyalah kemantok iko. Bukan montador jenengan Pak Yai. Pucuk dicinta ulam nanti bah. Gayung pun bersambut. Si anak dinikahkan dengan tukang adzan. Padahal si ibu tidak tahu kalau ternyata yang tukang adzan bisanya cuma adzan tok. Pas pajang maghrib bi matuan eko dia jong kakek kan tadi tang mantoh. Ingki mak. Setia karena tugas kakek kan adzan tok masjid. Suara macam semua lemak bagus. Marah apa tadi imam setia. Aduh tak kerja. Aduh dek remar ya. Itulah matuah. Tak itulah engkau tak tahu. Masa tak bisa ngimamin? Oh tenang matuah. Tenang soal ngimam. Jadi matuanah tak tahu tuan, tak tahu tentang syarat sana bejeng, tak tahu betul bejeng. Matu laki matu bini pada, bini na pun pada. Jadi pana bejeng amantona tole ke budi. Padahal dia benar Rasulullah. Mon orang apa bejeng. Kalau anda mau solat, kalau kalian mau solat, lihat dulu ke belakang, ucapkan kalimat. Banyak kalimat berdasarkan beberapa riwayat. Kadangkala Nabi mengucapkan istawu wa tarasu. Ada kalanya Nabi mengucapkan sawwu sufufakum. Ada kalanya Nabi menggunakan kalimat aqimu wa tarasu. Nah, si menantu tadi yang tukang adzan enggak ngerti bahasa kalimat ini. Lihat ke belakang langsung. Baris petepak. Bener, betul. Langsung takbir mantona. Allahu Akbar. Manton martuan atau kerja. Allah. Are pedeng Mekah ya iko. Can matu binin beni Madinah ya kak. Binin atau le. Cek bahasa tunging mana bejeng. Betal lagi. Langsung ngegas manton. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
matolaken mantep. Pan maca ayat pah tak nemu. Ya Allah, ayat apa yang mau saya baca ini? Fatihah sudah selesai, mau baca surat hilang semua, mau baca An-Nas gengsi, mau baca Al-Falak malu, mau baca Yasin kepanjangan, sampai menjelang Isya surat belum dibaca. Mertua laki-laki bilang dalam hati, ya Allah, ayat apa yang Engkau turunkan kepada menantu saya? Begitu lama Engkau turunkan, ya Allah. Bagaimana dengan Nabi dulu waktu menunggu wahyu yang kedua setelah wahyu pertama turun kepada Nabi? Mertua biniin pun bingung, ya Allah, pas maca apa dong? Iya. Nah, daripada malu dan gengsi sama mertua, ketemu Al-Kafirun. Arya kok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum abattum sampai kol sanga. Matolaken belis. Betul metok. Are tak tahu tok lan lelesoe kok. Manas matolaken maju ke mantona. Karena jangan matolaken enga debuna raali mun imam salah bacaan tolongin. Hari minggu tolongan nar ya. Maju matuana pengkira mantoh lam yalid wa lam yulad. Jona poter mantona mak belis matubinin maju sekali ngadep ke mantona walad dolin cong. Bisa terjadi mak. Saya nggak hati-hati nyari mantoh. Coba sih kene kok sebudian engkau mulandi manto tukang adan ken nguncang utat zen mosin jo coba begitu bu tua akian antati orang bini solihah insyaallah ketemu ben orang laki soleh beni soleh kiki nah solengit junya mana lah pon jak malam karena kuluban sampai na solawat senah mantar solawat neng malam mangken ibkal bersolawat. Ini menjadi barakah bagi kita semuanya. Saya hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan generasi ini menjadi generasi terbaik di antara generasi-generasi muda Islam yang kelak bertanggung jawab terhadap syiar agama Allah yang mulia ini. Terima kasih kepada Kiai Zubairi, teman-teman Ibkal, pada Ustadz Munhar, Ustadz Dahlan, kemudian Ustadz Suaibi, ada Ustadz Mawardi, ada Ustadz Habibullah, Lora Imam sama Lora Ali. Terima kasih dan adik-adik Jamiatul Hadrah. Ini yang tukang gebuk siapa tadi? Tukang tapuni sejarah juga kamu? Saya Budi. Mana yang tukang gebuk itu? Sampean. Apa Arya nampu abi dua lagi. Macam terkelutur maunya apa gila. Saboranah dek para Rabu, para tretan sebatan kaula mulcaki matur suwun sangat hatiripun panjenengan. Hatur nuhun pisan kasadayana pola bedereng Sunda mugi orang sadayana diparingan sehat zahir batin mungkin sedayana diparingan sehat zahir batin sareng Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan selamat bertanding, mudah-mudahan menjadi sukses, menjadi juara. Yang juara bersyukur kepada Allah, tapi yang tidak juara jangan pernah berkecil hati karena masih ada waktu dan kesempatan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang indah bagi kita semuanya. Kita lanjut nanti sama salawatan sama beliau-beliau ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.